Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita 1.0. Nah, perkenalkan, nama Ulun Bawai. Hari ini kita akan ditemenin sama orang yang spesial, ya Bang. Yang sebenarnya tidak banyak orang yang kenal dengan beliau. Apalagi kalau yang rancak nonton TV dan Instagram beliau juga banyak sekarang followersnya. Dan kita sambut Utuh Kurihing. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa channel 1.0. 1.0. Iya. Kita berdekatan dan ini saluni lah kita. Ya. Cuma beda kasta. Kayak lagi beda kasta kan. Iya, Kasta IEN di kasta UIN. Bener. Nah, jadi Utuh Kurihing yang biasa kenal dengan nama Utuh Kurihing dan nama entertainnya Bang ya. Iya. Kalau boleh tahu nih. Ya. Ngaran asli pian. Siapa, Oh, Bang? ngaran asli ini Nur Khazin Fahimi Hamdi. Oh. Keren. Keren Cuma banget. kali disambat Oh. lalu utuh karena kan identiknya Banjar banget nih utuh. Nggih. Yang kedua Bahari itu awal mula tampil di entertain ini kita utuh koper awalnya. Utuh koper. Karena hasil audisi kita itu Bahari kisah lucu. Oh. Jadi kisah lucu tentang koper lalu digelari utuh koper. Tapi waktu sengali disambat. Kopernya. Iya. Kenapa tuh, Bang? Koper R-nya kan karena Banjar. Karena koper itu kan lebih identik ke Indonesiaan sudah bahasanya. Oh, Lalu iya. kita ganti utuh Iya. Kurihing. Itu kan asal-muasalnya pemilihan calon gubernur waktu itu. Nggih. Calon gubernur era sebelumnya itu ada kubu Haji Muhyiddin, ada kubu Sabirinur. Haji Muhyiddin ini kubu murah senyum. Oh. Iya. Alhamdulillah pada waktu itu kita empat gabung di sana karena senyum ini bahasa Banjarnya Kurihing. Akhirnya udah batas miah walaupun tanpa kambing. Itu dua Bang lah kalau Iya. batasnya doang lah. Iya, lakian dua. Benar. Berarti perjalanan antara utuh koper ke utuh Kurihing itu panjang lah Bang. Panjang. Panjang. Dari kita masuk dunia entertain itu sekitar 2008. 2008 sekarang 2021 berarti sekitar berapa itu? 12 tahunan lebih ya? Ya, hitung sendiri 13 lah. tahun. Ya. Ya, 13 Ya. tahun. Kalau- Pilkada sebelumnya kan berarti kita 10 tahun kan? Iya. Berarti sekitar 2 tahun tuh udah kuper masih. Oh, berarti Era sudah pilkada baru berubah. iya. Berarti lumayan panjang benar tuh sejarah Iya. terciptanya Utuh Kurihing. Namanya itu. Berarti kalau ulun kembalikan ke entertainnya, nama Utuh Kurihing itu yang perkenalkan pertama kali di mana tadi Bang? Di acara apa? Acara dulunya ada punya acara semacam berita tapi konsep lokal. Itu Habar Si Utuh. Nah, di sana kita mulai memperkenalkan nama ini bukan Utuh Koper lagi nih, Utuh Kurihing. Karena Habar Si Utuh tidak ada endingnya kan. Nama Utuh Koper itu cuma panggilan. Tapi Habar Si Utuh, ini ending ini bisa diubah. Diubah jadi Tapi utuhnya tetap ya? tetap utuh. Utuhnya tetap ya. Iya. Berarti kalau melihat historisnya nih, yang di entertain. Berarti di awalnya tadi di acara apa tadi Bang? Acara Habar Si Utuh. Tapi Radio, awalnya acaranya audisi lomba berkisah bahasa Banjar. Oh, iya. Dan alhamdulillah kita juaranya waktu itu dapat HP apa hadiahnya itu apa ternyata dari manajemen Banjar TV kayak Pak kalau kita akhirnya kan masuk di sana. Berarti sudah pian sambat tadi. Dan yang berikutnya adalah Banjar TV Bang ya. Iya. Di Banjar TV dia semalam Bapak aja Bang. Sebagai host kan? saja. Kayak pian juga sebagai presenter lah. Itu tema-temanya kisaran apa itu? Kalau awalnya masih di Habar Si Utuh itu temanya tentang berita lokal.
Berita lokal Bang. Lalu akhirnya kita ada satu acara pandiran di Gardu waktu itu. Kalau pandiran di Gardu ini tematik sesuai dengan entah itu apa yang booming ataupun request dari narsum kita, misalnya ini dari Polda nih ingin berkenalan ini, kita sesuaikan temanya. Berarti Putu Purihing ini lumayan terkenal. Ya, alhamdulillah benar nih. Berarti ya. Memang Pian sudah memiliki jenjang karir yang lumayan Bang. Ya, alhamdulillah. Biasanya nih kalau orang-orang yang sukses itu ada lika-likunya Bang. Kalau bahasa kita benar Bang. pontang panting. Bahasa kasarnya tajuramba pernah. Ya sakit lah untuk meniti sampai di titik ini tuh luar biasa. Nah, lu mendapat informasi nih Bang. Waktu Pian kuliah semalam itu kan Pian sempat kuliah 2 kali gagal Bang ya. Iya. 2 kali gagal. Ya, kemudian 1 yang berhasil. Iya. Kuliah yang ketiga kalinya Bang ya. Akhirnya dapat predikat SPDI. Cum laude Bang ya. Keren nih. Cum laude. Tapi ulun mendengar kabar yang kurang nyaman. Tapi mungkin ini sebuah perjuangan sih. Pian sempat berjualan. Nah itu kisahnya kayak udah. Oh iya. Itu jualan roti bakar dulu. Jadi roti bakarnya bukan yang kayak inilah roti bakar Bandung, bukan. Nya bulat tuh, kita dibelah tengahnya diisi selai. Kita bakar gerobak, jualannya di kampus ya. Itu salah satu perjuangannya. Jadi dari kan dulu ngekosnya sama teman yang naruh gerobaknya itu kan di Bina Berata. Iya. Dari Bina Berata itu sebelum sampai kampus pun kita di Bina Beratanya roti. Serius Bang? Iya. Kadang-kadang dosen datang. Ngepar ya? Dosen? Artinya kita dihargai waktu itu. Artinya wah, kenapa? Kadang-kadang kan di kampusnya ada aturan di perdagangan loh. Mungkin karena kita ini sosok mahasiswa yang pernah di sini juga, akhirnya ada dapat larangan waktu itu. Alhamdulillah kita jualan bertiga. Berapa lama tuh Bang kalau boleh? Apa? Berjualannya mungkin lah sekitar 6 bulan ada kita jalan. 6 bulan. Nah, karena proses berjalan kan waktu itu sudah kada memungkinkan lah bahasanya. Jadi kita mulai cuma kalau dari sananya, dari penghargaan teman dan kawan-kawan, karena si Anu jualan ada yang menukar bahasanya, cuma bukan karena hendak makanannya, tapi ini kawan mau jualan. Ya jadi itu salah satu perjalanannya. Artinya titik saat ini tuh pernah juga di titik terendah. Berarti Pian pada saat itu memang berjuang banget loh. Ya. Dan kemudian bertahan berapa lama? 3 tahun kan? Bertahan untuk berjualan itu. Berjualan itu enggak sampai tahun sih. Sampai hitungan bulan lah. Habis itu kita ya skripsi lah dan lain sebagainya. Oh berarti Pian masih status mahasiswa itu. Belum kira sudah selesai. Oh belum ya. Nah sesudah selesai itu perang hidup makin keras. Kadang-kadang kita inilah jujur aja waktu kuliah, kayaknya hendak jadi ini, kayaknya hendak jadi ini. Bayangan kita tuh mudah kalkulasinya. Kalau kita 1 tambahi 1 hasilnya 2. Tapi ternyata ya mohon maaf lah adik-adik mahasiswa, bukan menakutani. Artinya ternyata kita tuh habis. Ya kalau bahasa kami di kalau tuh open minded. Secara akademisi dan lain sebagainya memang ulun tuh harusnya jurusan ulun ini PGMI. Ya. Harusnya guru. Jadi guru. Tapi memandang dari kemampuan diri dan lain sebagainya, nilai jual diri, habis itu kebutuhan dan lain sebagainya. Apalagi lapangan kerja guru pada waktu itu rebutan lah. Akhirnya kan coba. Banyak sih prosesnya sebelum ke entertain ini. Berarti memang perjuangan
kita sebagai yang pian alami untuk menjadi level entertain itu sangat-sangat susah Bang ya. Luar biasa. Bantu gimana sebenarnya? Ya. Ternyata satu lah yang utama. Iya. Jadi ini tips juga buat kawan-kawan lah. Pada usah nyambat ading, masalahnya ini alumni. Tip buat kawan-kawan, ternyata yang paling utama tuh memang kita utama edukasi, nilai-nilai. Orang tuh IPK, habis itu mengikuti pelajaran, mengikuti organisasi. Tapi yang paling penting kayaknya yang dirasakan itu adalah linknya harus dijaga. Perkenalan Bang ya. Perkenalan kita misalnya link itu anggaplah persaudaraan nantinya jadinya. Ulun pernah di teater ini. Setelah keluar itu ada ketika kita basic kita menjauhin ini ngaliin ingat kawan waktu di Sanggar Bahari ini. Akhirnya koneksi link. Makanya ketika berorganisasi apapun jaga kekawanan. Karena suatu saat di dunia kerja kita kan mesti aku nih pakar di bidang ini. Ada mesti kita ternyata masuk di bidang itu. Ternyata kita memerlukan kawan di sini, kawan berhasil. Akhirnya kita masuk di umpat kawan kah dulu atau link kawan dan lain sebagainya. Yang itu yang bujur-bujur ulun rasakan saat ini. Link kekawanan, link ketika kita membutuhkan sesuatu itu. Makanya ya Jolun salah satu yang perlu dijaga waktu kuliahnya adalah anggap kita umpat HMJ, anggap kita umpat organisasi ini dan sebagainya. Itu dijaga. Link itu suatu saat kita perlukan ketika kita di dunia kerja, dunia nyata. Keren. Makanya itu yang Jolun agak terlambat hitungannya kan. Saat ini umpat organisasi satu aja. Tapi satu organisasi pun melihat orang seluruh kekawanan ada yang di bawah ada yang di KPU, ada yang di pemerintahan dan lain sebagainya. Kada perlu masalah mencari kerja. Hendak berurusan aja ternyata link kekawanan baru. Sini ketolongi, sini ketolongi. Setuju. Makanya luar biasa kalau berorganisasi itu jaga kekawanan, jaga ibaratnya link itu jangan sampai ini dan lain sebagainya. Itu rasa lon yang penting. Berarti jaga kekawanan. Iya, kekawanan tuh. Walaupun kekawanan ini joinnya umut-umut aja. Kada tahu kita. Kada tahu kita Bang. Masalahnya ada satu contoh yang sekarang itu orang jadi, penting gitu lah. Siap. Dari Allah bakutnya, pendiamnya, ini kada tahu kan nasib seseorang. Makanya link itu terus dijaga mun kawan diperbanyak. Bahasa kasar kita kalau bahasa kita di Banjar nih dingsanak lah sudah. Bahkan ketika lagi seret nih banjir kada gawean apa-apa. WA kawan. Kan banjir gini ya. Kada mau WA anak lupang nah. Ada kawa keluar, kada kawa begawi. Adakah rekening ya kawan? Kawan sudah sukses. Akhirnya ini dulu alhamdulillah pernah masuk di organisasi ini. Alhamdulillah. Biasa. Jadi itu yang ulun ambil. Yang kedua yang ulun ambil dari kampus ini sebenarnya kadang-kadang kita tuh bahasa kita tuh lah 4 kali 2 8 gitu. Padahal kan 4 tambah 4, 5 tambah 3, 6 tambah 2 semuanya hasilnya 8. Tapi waktu kuliah kita keras, yang bujur nih 4 kali 2 dah. Padahal banyak cara, padahal tujuan kita itu sama. Kadang-kadang keras kita tuh. Nah, di situ yang lo ambil ketika di kampus. Kadang-kadang kita bisa beda pendapat lawan dosen dan lain sebagainya. Kita keras. Kalau lawan dosen kan itu di dunia kampus masih beda pendapat. Anggaplah dosen ke atasan. Beda pendapat lawan atasan tuh kadang kita bisa keras batu. Toh kita bayar. Kalau mungkin diampihi. Tapi di dunia kerja bahaya. Bahaya. Oh iya direktur, kita beda gini. Langsung dikat Bang. Kan habis. Cari ganti yang baru. Nah jadi kan ini pelajaran kita ketika menghadapi atasan, dosen beda pendapat. Ayo kita terima. Itu di dunia kerja lebih keras lagi. Beda pendapat itu
efeknya, akibatnya lebih keras daripada di kampus. Iya. Namun di kampus kita masih bisa bakal kerasan. Salah pian Pak Ai. Ini Pak Ai yang ini. Ada nih kerja salah pian Pak Ai. Tep. Cari gawean yang lain. Iya, memang kalau lu mendengar dari kesapian tuh sangat berbeda Bang ya. Iya. Antara dunia di kampus dengan di dunia yang beneran yang di luar dari kampus, dunia kerja. Kalau misalnya ulun bertakun nih Bang, di dunia entertain Bang yang pengen geluti. Apakah sesusah itu untuk menjalaninya? Misalnya seperti dalam kekawanan misalnya, kan biasanya kalau kita di yang ulun tahu nih, mohon maaf kalau nggak salah, kalau di entertain itu kan kalau kan pasti pengen Iya. Iya loh Bang. Apakah ada seperti itu? Oh jelas. Jelas lah. Pasti ada. Itu di mana aja? Di mana aja? Karena yang menginginkan satu titik, satu posisi, ya kadang-kadang kan kita aduh, di misalnya presenter ini sekali turun dihargainya seini. Ya. Wow, mengeluhnya minta ampun. Ternyata di sisi lain orang banyak ngincer posisi kita. Kita kurang syukur aja. Merasa ini syukur. Ini profesi yang diinginkan banyak orang. Maka aku mengeluh. Tapi dari sisi sikut mengikutnya, intinya kita tuh tampil dengan apa yang bisa kita kontribusi terbaik kita, maksimal kita. Jadi untuk ketika kita sudah menemukan satu komunitas yang ini orangnya nyaman dan lain sebagainya, ya bahasa kasar sikut mengikut itu sudah terlewati. Berarti sudah baja dong. Sudah. Ya, ini biasa aja. Ini ini selain menjadi host. Selain menjadi host, pian berkecimpung di entertain itu apakah pernah jadi bintang tamu atau seperti apa? Kalau untuk bintang tamu sih seingat belum pernah. Belum pernah ya? Memang persiapan kemampuan pian yang sangat sebenarnya kalau diundang ya bisa lah, cuma bukan sebagai bintang tamu, kan kita diundangnya ya karena untuk mempresenteri ini. Bahkan ada yang satu momen di mana ulun ternyata dikembalikan kepada basic awal. Jadi memang basic awal kita sebagai guru, pendidikan guru, kembalikan di basic awal. Ketika kawan melihat ini cara presentasinya nyaman nih dan sebagainya, ini lulusan ternyata ada basic yang pas di Kabupaten Banjar. Waktu itu ada kegiatan training public speaking. Lalu bisa pian jadi trainernya karena basic pian ini. Coba kita bismillah, dan alhamdulillah lancar, audien terpuaskan. Walaupun kita sebenarnya di awalnya itu hanya murni entertain, bukan trainer, tapi karena basic dasar kita itu terpakai juga akhirnya. Dan misalnya nih, kalau lo bertahun pulang tentang permasalahan yang kita alami sekarang, dan tentunya beliau ini memang sangat luar biasa dalam pengalaman hidupnya. Iya, silakan minum. Luar biasa Bang ya. Nanti kopi juga Bang lah. Iya. Tapi itu nikmatnya. Siap. Soalnya ini kenikmatannya karena ada pahitnya. Iya. Nah, pahitnya sekarang nih Bang. Kita itu kan dari awal 2020 kita kena pandemi Bang. Iya. Kita nggak bisa memungkiri bahwa banyak lapangan kerja yang mengurangi tenaga kerjanya karena memang ada beban-beban tertentu dari perusahaan. Apakah dunia entertain yang pian geluti itu berdampak kok? Sangat. Jadi awal pandemi kita dapat telepon dari atasan. Awal pandemi itu berarti 2020 ya? Jadi acara untuk saat ini kan kita acaranya kan Gardu itu manggil narasumber. Ya kasarnya mengumpulkan lah. Mengumpulkan massa. Ya. Akhirnya kita stop sampai waktu yang tidak ditentukan.
Dan alhamdulillah sampai hari ini pun belum ada lagi acara itu. Jadi saat ini kan kita memang salah satunya ya kayak melek teknologi lah. Bahkan pernah pertengahan pandemi kemarin kita coba jualan, tapi jualan online. Kalau boleh tahu? Lalapan. Habis itu ada sekalian promosi. Tapi kita sempat istirahat down lah. juga ya? Bukan down sih, Tapi waktu itu saat ini kan istri sudah 7 bulan. Nah, berarti anak yang ketiga bang ya? anak ketiga. Jadi sudah 7 bulan untuk menghandle sendiri. Tapi kembali lagi, akhirnya ketika jualan itu link. Kembali ke awal ya. Kembali ke awal. Boleh yang menakaris diantaranya, Pian dulu pernah dianuk kah? Coba kamu merasai. Coba kamu merasai kawan-kawan sanggar, kawan. Sampai link. Ya, kalau lihat di Instagram itu kan yang menukari kadang-kadang ketua DPR. Wali kota. Ibnu Sina. Ya. Karena apa? Ya kita menjaga link. Itu penting. Apalagi di saat pandemi ini, maka usaha tuh banyak lewat sini aja. Karena kita ya ini takutnya mengumpulkan dan lain sebagainya, sempat kan PSBB dan lain sebagainya kan. Ya akhirnya kan delivery aja lagi kan. Akhirnya buka sini kembali lagi kita ke link. Jadi dunia saat ini, mungkin dunia mahasiswa saat ini, ya kita harus melek benar-benar usaha. Kayak YouTube ini kan artinya meskipun kita nilai yang ingin kita transfer ke orang kan, tapi di sini pun kita bisa memenuhi kebutuhan yang ada. Paling kadang kan kopi buat narasumber, nah untuk membaiki suaranya dan lain sebagainya. Dari sini bisa dimonet karena dunianya kita sudah dunia tatap mukanya sudah mulai kurang. Kalau biasa dikenal dengan 4.0. Oh. Iya, masanya sudah masa. Kalau 0 titik apa 1.0 itu apa? 1.0 itu penjelasannya agak dalam. Agak dalam penjelasannya. Ini tauhid. Nanti biar ada sendiri yang akan menjelaskan tentang itu. Oh iya. Tapi yang jelas bahwa pandemi ini memang berefek yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Tapi gara-gara pandemi ini juga pemikiran kita tuh bang ya, yang kayak yang sempit, sekarang udah mulai terbuka bang. Harusnya dan merasa harus dibuka. Soalnya memang seperti Zoom dulu kan nggak pernah kepake bang ya. Sekarang aja kepake. Terus yang dulu kita nggak pernah pakai masker, sekarang pakai masker. Alhamdulillah. Kalau pas puasa bang nggak kebauan. Jadi memang banyak yang perbedaan yang pandemi corona sekarang sama yang sebelum corona. Kalau boleh tahu kuliah saat ini sistem tetap masih online. Masih online. Kebanyakan kampus masih online. Tapi kalau untuk anak sekolah sudah yang SMA ada yang sudah buka. Tinggal jaga yang zona merah, zona hijau, mungkin zona hijau aja yang boleh datang. Berarti adik-adik mahasiswa saat ini kan mahasiswa produk online. Berarti harus makan. Masalahnya kalau kita berharapnya PNS dan orientasi ulun itu memang dari awal pas kuliah kalau tuntung ini, makanya mengejar sampai harus maksimal nilai. Ada ini diambil lagi bahasa untuk menganukan nilai. Karena targetnya awalnya PNS. Tapi setelah di dunia nyatanya untuk waktu itu PGNI masih berat, masih belum masuk di ranah penerimaan. Kadang-kadang ketika SD belum dianukan, sekarang sudah diperjuangkan. Akhirnya kan kita mengambil jurusan umum. Yang semua jurusan bisa masuk. Di sana yang diterima cuma 1-2. Yang daftar ribuan, ya Allah. Ikut sekali pernah. Alhamdulillah nilai maksimal, cuma tetap ada yang
lebih tinggi. Ini orientasi kerjanya. Ya itu yang perlu disiapkan adik-adik. Artinya potensi diri itu dari sekarang digali. Ini mimpi aku memang ini. Kalau mimpi semua orang kan yang nyaman, yang zona amannya ya jelas PNS, zona aman, ya pensiunan ada, kan tunjangan ada dan sebagainya. Tapi itu posisi yang paling nyaman ya. Tapi di 1.000 orang tuh banding berapa sih? Yang berisi peluang itu. Tapi semua orang punya peluang usaha. Nah. Ini kuncinya. Iya, semua orang punya peluang usaha, tapi kalau peluang PNS berapa banding berapa? Tapi semua orang, kalau bahasa Pamandirin itu intinya bergerak. Iya, masuk pulang ini. Oke, kalau apa namanya, kan kalau bicara tentang bisnis emang ya. Iya. Negara-negara maju itu biasanya salah satu faktor yang paling berpengaruh itu banyaknya masyarakat yang berbisnis. Katanya dulu banyak negara-negara itu yang mengusahakan supaya masyarakatnya yang selesai sekolah dapat pendidikan, dan pendidikan itu untuk mereka berusaha. Kalau di Indonesia, kenapa negara kita ini susah majunya? Karena kebanyakan kita kalau sukses itu jadi PNS. Iya, orientasinya gitu. aman sampai ke depan, bahkan anak ditanggung. Kan? Tapi jarang yang mau ikut usaha, apalagi untung-untungan seperti kami yang buka channel YouTube. Tapi kami yakin bahwa ini akan bagus. Cuman kan banyak yang pemikiran orang yang kalau mencari, dikatakan sukses adalah menjadi PNS, terus menjadi polisi atau tentara. Iya, Bang. Bisa nggak Pian jelaskan sedikit kenapa sukses itu tidak ukurannya hanya di PNS? Berusaha pun bisa menjadi orang sukses. Kalau apalagi eranya sudah memang penerimaan selalu dibatasi dan lain sebagainya. Kalau menurut Ulun, sukses itu bukan berarti kita menduduki satu jabatan. Sukses itu sebenarnya orang yang bisa bangkit dari beberapa kegagalan, itu yang sukses. Jadi melewati kegagalan bisa bangkit lagi, itu orang sukses. Kalau bagi Ulun proses itu proses sukses. Karena kalau kesuksesan dinilai dari jabatan publik dan lain sebagainya, selama kita jadi PNS dan lain sebagainya, maka kita akan jadi petugas, bukan owner, pelayan. Iya, bukan bos. Kayak Ulun jualan roti, anak turun jam berapakah terserah, anak-anak terserah, karena Ulun bos. Walaupun usaha kecil. Jadi di sana nilai kenyamanan. Habis itu kita dipaksa untuk memaksimalkan potensi diri, memaksimalkan link. Akhirnya kan silaturahmi lagi ke teman yang udah 30 tahun gak ketemu, udah 50 tahun gak ketemu, 100 tahun gak ketemu. Ini aku ada jualan. PNS. Dengan berusaha akhirnya silaturahmi jalan lagi. Dan satu yang menjadi catatan penting, Manar. Kadang-kadang ada istilah harga kekawanan. Ya, itu kekawanan. Nah, harga kekawanan ini sebenarnya inilah yang menghancur usaha kawan. Arti kasarnya harusnya kekawananlah yang melebihi gasan membangkitkan usaha kawan, bukan malah membantu. Itu kawan sejati. Tapi kalau yang harga kekawanan, dan kita pun sebagai owner sebenarnya hendak sekuat tenaga mengurangi akan. Iya, benar. Dan kekawanan pun sebenarnya supaya nyaman. Kalau bahasa di keluarnya win-win solution. Win-win solution. Jadi pesan ulun itu ketika kita menemukan kawan, memulai usaha, bantu usahainya itu kalau bisa maksimalkan.
Benar. Maksimalkan. Kalau misalnya dia jualannya harganya 10.000, kalau bisa 12.000, mudah-mudahan usaha ini jadi suatu saat pian membuka usaha tanpa memanggil kawanan gini. Ada usaha juga kah? Juga apa? Dengan inisiatif kawanan tuh mau bantu. Tapi kalau kita datang, ini warung kawan, harga kepadaan, berhutang pulang. Maka ya bahasa karma itu ada. Suatu saat kita membangun usaha pun, orang tuh akan menemukan hal yang sama, diperlakukan hal yang sama. Karena kita YN lah, kan ada istilah may amal miskala dzarratin khairan yarah. Jadi kan usaha kada pernah mengkhianati hasil. Kadang-kadang kita aja kadang membuka mata. Ada yang mencangkul, membantu orang dan lain sebagainya, sakanya yang dibantu itu ada duit. Lalu ada yang diundang sini kayaknya maaflah si ini aja adanya. Padahal ketika kita kecewa di sana, berarti kita meragukan keadilan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini kada adil. Makanya miskala dzarratin khairan yarah. Bila berbuat satu ini kebaikan dibalas satu kebaikan. Napa nih? Sudah menabasakan, mencangkulakan, buliknya disangwigin kada. Modal terima kasih ya Allah. Padahal kalau kita mau open minded, maka jalan kita ketika pulang tuh ada ya yang senilai dengan apa yang kita dulu. Kita perlu ngopi dulu, bro. Luar biasa, bro. Aduh. Jadi jangan pernah berhenti lah membantu walaupun kita melihat ini potensinya halus. Ini kada jadi duit. Ketika kita membantu, yakin yang maha adil ada, yang maha membalas ada. Namun kita kawan buka medit, akhirnya pas bulik kada tahu makanan bang sini. Padahal itu bayaran ketika kita mencangkul. Cuma kita kada ini kan yang memberinya. Prasangka baik bang ya. Ininya memberinya, tadi aku mencangkul ada ininya. Ini lain apa. Kita kada mau buka padahal itulah yang di orang tuh ya Allah nih aku balas. Akhirnya digerakkan hati kawan ya. Bulik ke rumah, ini ada titipan kita kada tahu, tapi kan selama kita kecewa, maka kecewa itulah yang menutup itu. Jadi itu yang paling penting. Kawan juga ketika gagal lah, gagal pasti. Ulun bisa yakini pasti ketika untung kuliah pasti ada merasakan kegagalan. Maka buhan pian mau bijaksana, suah makan durian lah. Suah. Pernah lah makan entalu. Suah aja. Pernah juga. Alhamdulillah. Kayaknya aja contoh karena ada gulaan. Gulaan ini sudah berkuyak. Tapi masih utuh. Ambil untuk ikan. Akun lah. Ada bungkusnya, ada bekas anak di sini. Enggak akun lah. Ada. Tapi pas ada gulaan hanyar diambilakan permen hanyar, lawan bungkusnya unjuk. Buka bungkusnya buang. Iya. Tadi diunjuk isinya, kada mau. Maka sudah dibukakan. Sudah terbuka seorang gitu nah. Diunjuki lawan bungkusnya, bungkusnya dibuang. Lasan apa bungkusnya? Nah itu bang, arti kegagalan itu paham lah. Hintalu itu pasti sepaket dulu lawan kulitnya. Durian pasti sepaket lawan kulitnya. Kegagalan itu kulitnya. Tapi tanpa menyentuh kulitnya, ada bakal dapat isinya. Paketan itu yang perlu dipahami. Siap. Lihat ya, itu hendak duriannya, ada hendak durinya. Apa dapat isinya? Ini pasti lah, hintalu pasti bawa kulit, durian pasti bawa kulit, dan lain sebagainya. Pasti ada bungkus. Dan itu Allah Ta'ala selalu memberikan bungkusan. Bila kita memandang kegagalan kita sebagai bungkusan, pasti parak sudah kita. Tapi kalau kita menghindar, kita menghindar dari bungkus, kayak anak dapat isinya. Makanya jangan diingini. Bangkit lagi kegagalan. Wah, ini gagal dapat bungkusnya sudah, tinggal isinya lagi. Ketika bangkit, yakin berhasil. Tapi bila coba yang lain.
Lo dapat bungkusnya pulang coba yang lain, apabila dapat isinya. Tapi ketika gagal, dapat bungkusnya sudah, tinggal isinya aja lagi bangkit. Nah, berarti itu berkomitmen termasuk di situ juga, Bang. Iya, komitmen. Yang itu aja yang Iya. Ketika hendak mencabang pun jangan ditinggalkan modal dasar kita apa. Bahkan ya anggap ulun pernah besi guru ke itu. Nggih. Ulun nak banting setir. Ini. Nasihat beliau apa? Allah sudah menakdirkan pembuka rezeki awalmu yang kawa. Ada gaji, ada ini, ada lagi bidang ini. Oke, di sini banting setir. Tapi jangan tinggalkan ini. Menghargai karena itu dipilihkan Allah pembuka awal. Jadi konsisten kita dulu. Komitmen kayak ya ada pasang surutnya ya broadcast, pasang surutnya. Kehilangan tema, kehilangan mood, kehilangan macam-macam. Titik jenuh, Bang, ya. Iya, titik 1. Titik jenuh itu ada. Masuk. Tapi kalau misalnya kita melewati itu, kita memaknai itu sebagai bungkus orang harus mengoyak kulit hintalu dulu, harus mengoyak kulit durian dulu. Kawa memaknai itu, kita lanjut lagi keberhasilan sudah paling 1 cm di depan kita lagi 1.0 ada lagi. Malah. Yang di situ Bang poinnya ketika bulan pian tetamui lah macam-macam lagi kena. Kalau yang pacang skripsi tetamui kena macam-macam karakter dosen. Ada yang set coret, ada tulisannya di atas perbaikannya. Ada yang tinggal ketik aja lebih baik. Ada yang coret trek tanda tanya aja. Ada yang silang sebuah lembaran. Ini karakternya. Karena sebenarnya disitulah potensi orang tuh hendak digembleng. Semakin ganal karakter, berarti apa bahasa Al-Quran, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Dipertemukan kita dengan dosen yang silang selembaran karena kapasitas kita tuh pacang ganal, dan kita dipercayakan menemui orang yang kayak ini. Ada yang tinggal ketik aja, tulisannya di atas perbaikannya sudah dapat. Tuh disuruh bujur sudah. Amun yang digaris tanda tanya itu masih berapa kata kan. Dipikirkan mulai dosen pun yang dipertemukan Allah, dijodohkan Allah bertemu dengan kita, karakternya itu sebenarnya ini calon-calon orang berhasil nih. Ternyata yang disilang sebukuan ini, kalau ini kau melewati itu berarti ya Allah lulus nih. Karena kapasitas ini sudah di situ. Ada kawan yang rasanya kayak kuliah 4 SKS ya. Tentang kehidupan. Ya. Luar biasa sudah makan banyak makan bangku kita. Makan bangku. Aras sekali bangku. Sambil pakai aduh bersalah. Silakan. Kopi. Nah, jadi teman-teman semua, memang pembicaraan kita malam ini kita buat seringan mungkin, tapi tidak kehilangan maknanya. Karena kita juga lihat-lihat di luar sana bahwa banyak yang teman-teman kita yang selesai kuliah itu kesusahan, Bang, mencari pekerjaan, karena mereka pengennya ya kayak tadi 4x2, tidak mau cari cara yang lain, dan mungkin menurut mereka kalau 4x2 8, dan memang harus ngikutin itu aja tanpa harus pakai cara yang lain. Nah, kalau misalnya kenapa Pian Semarang tuh, Bang, kembali lagi ke awal, dunia entertain itu menjadi dunia Pian Semarang, itu pilihan Pian itu pertimbangannya seperti apa? Pertama itulah kita kebetulan ya, Bang, ya, kemarin K7 nih, kalau ada lomba-lomba apa kita umpati, dan akhirnya kan nyantolnya di dunia entertain. Karena secara basic kita nih guru, secara akademis kita nih guru, dan di sana ulun alhamdulillah rata-rata guru. Mama, abah guru, kayak ini guru. Jadi akhirnya kuliah di guru, mindsetnya aku harus jadi guru. Sempat hidup tuh beberapa tahun tuh, honor sini, coba honor, coba gawean ini, coba sempat nuntang lantung.
sampai kita coba buka. Artinya kada berpilih, kita memaksimalkan potensi diri. Mampu. Ya kalau awalnya menggitir di jujur aja kita pernah mengalami itu. Salah Bang ya. Iya, salah. Salah apa ini keponakan. Pernah. Dan juga ada salah satu kepala daerah lah yang ketika kita datang baru dilantik dari dia kan, ayo kita syuting. Iya. Pak. Oh ya. Apa ini kita kenakan? Ini. Apa ini jawabannya? Ini. Habis itu enggak. Tadi tak kenakan apa? Apa jawabannya? Sampai sekelas itu aja wawancara biasa aja kan udah bisa. Tapi saat ini lihat, ketika ini mulai membuka diri, pidato di depan Anda pun tanpa teks. Artinya, ayo buka diri. Ketika kita, walaupun bidang kita apapun, ketika itu kita diarahkan lah bahasa kasarnya, skenario yang di atas itu diarahkan ke sini, buka diri. Karena Allah mempertemukan ulun ke bidang ini karena percaya. La yukalifullah nafsan illa wus'aha. Potensi diri ulun tuh sesuai kapasitas ulun, sesuai dengan bidang yang ada. Ketika kita mau membuka, kawanan banyak yang SH, apalagi apa yang akhirnya guru. Ulun SPDI kena jadi guru. Kenapa? Ya itulah garisnya. Ketika kita akhirnya membuka diri kepada bidang yang baru pun dan mau belajar, karena kita dipercayakan, diamanahi. Ente kata Allah sebenarnya kompeten, kapasitas ente masuk di sini. Buka diri. Akhirnya alhamdulillah jadi presenter. Bukan guru. Walaupun bidangnya. Iya, jangan 1x1 teruslah. Pasti ada jalan lain walaupun nilainya sama. Ya tadi dari 8 tadi kan 4 tambah 4 bisa, 4 kali 2 bisa, 6 tambah 2 bisa dan lain sebagainya. Hasilnya sama memang. Kita untuk menafkahi keluarga kalau sudah berkeluarga dan lain sebagainya. Dan pesan yang paling utama memang kalau waktu kuliah inilah saatnya coba-coba. Jangan tuntung kuliah, hanya coba usaha. Mulai coba-coba. Tuntung kuliah sudah masa coba-cobanya. Ini praktek lagi. Nah, masalahnya banyak kawanan yang akhirnya sukses. Bahkan ada, jujur aja maaf lah, ada yang karena coba-coba akhirnya kada tuntung kuliah, tapi ini dicoba-cobanya nih top. Ada. Tapi itu jalan hidupnya, jangan dicontoh di Jepang. Ada tuntung tapi ingat top, karena coba masa coba-cobanya sudah habis. Ini orang kompetennya terjun langsung, lapasnya yang ada sukses. Ada lagi yang masuk ke dunia pendidikan, mengajar dan sebagainya, sampai punya jabatan tinggi di satu dunia pendidikan, kuliahnya kan lulus. Kalau sekolah ada. Berarti memang banyak banyak perbedaan pemikiran Bang ya. Iya. Benar. Karena belum tentu juga yang kuliahnya yang dulu terlihat seperti cupu Bang ya. Iya. Ada pejabat kawan dan saksi hidup nih cupu bareng banget. Tapi ternyata pas sudah selesai kuliah langsung ngebum kayak gitu. Iya. Ada yang organisasi aja. Kuliahnya kada sampai ancaman DO ada. Tapi sekarang di DPRD jabatannya tinggi banget. Oh iya Bang. Dulu dengar tadi kan ada sempat mencalon ya Bang? Sempat dapat nomor pencalonan. Tapi karena yang lebih tahu diri ulun pribadi ini adalah alhamdulillah mama masih hidup mama. Dan ketika itu nelpon terakhir dan nomor sudah nomor cantik yang kalau bahasa kita ini potensial nih jadi anggota kan. Tiga ke atas ya. Dua kan sudah nomor cantik ini kan. Di partai yang besar dan lain sebagainya. Tapi ketika dapat telepon, nah
dari mama. Dan ini kan malaikat hidup yang dikirimkan mulai lagi lahir sampai saat ini. Bahkan doa beliau ini kan melebihi wali kutub kan. Berapa orang wali kutub. Dan murka sini restu sidin itu pintu gerbang. Jadi bagi ulun, iya kah? Langsung tanpa beban berat di hati, langsung bikin 2 surat pengunduran diri waktu itu. Pengunduran diri dari kepartaian, pengunduran diri dari pencalonan. Oh, jadi kan keluar dari partai juga? Keluar. Itu termasuk permintaan dari mama? Enggak. Tapi bahasa mama tuh belum. Kenapa kan jadi aku masih belum wani melapasnya anakku berpolitik. Karena akhirnya memang ditelisik ternyata dulunya almarhum Abah ini pernah menjabat sebagai DPR 1 periode dan beliau periode berikutnya kada hendak mencalon lagi karena dengan alasan memang ada beberapa hal yang kita ya kadang-kadang kada tahan lah bahasanya. Ini jalan curangnya ada, ini anunya karena kapasitasnya ya Abah, kayaknya aku ada kemungkinan masih tergoda jalan-jalan yang ya anggaplah jalan belakang, jalan dapur nih ada kapasitas tergoda. Aku kada sanggup kayaknya berikutnya kada. Nah, kayak gitu. Kalau mama itu melihat Abah ikan aja yang kayak itu kualitasnya belum mampu, jadi belum wani melapas. Walaupun ada beberapa saudara dan lain sebagainya kayak itu yang diberikan mama izin. Artinya kan beliau melihat secara personal ulun. Berarti kalau yang lain diizinkan ada di sanak izin ada anu. Tapi ketika itu entah apa di sini keceplosan belum memberikan izin. Akhirnya kan kita mundur dari dunia perpolitikan. Itu tahun berapa Bang? Yang periode terakhir, pemilihan terakhir ini. Yang semalam ini? Iya. Berarti hanya aja. Iya. Berarti kalau sebelumnya memang sudah menjadi anggota partai. Anggota. Pengurus provinsi mana kita. Iya. Berarti termasuk berpengaruh ini. Iya, dulunya. Oke. Berarti kesibukan Pian sekarang berusaha itu aja kan, Bang? Saat ini memang kita ada beberapa diantaranya kan ada TV yang via aplikasi yang kita bantu kawan-kawan dan lain sebagainya. Ya sistemnya undangan lah, pria panggilan saat ini. Ini ada acara apa? Hikmah Mulia, acara-acara macam-macam, bisa lah Pian jadi hostnya. Itu di TV ya, loh. Iya, TV yang sistemnya digital. Bukan TV kan. Jadi kita masih di dunia itu. Cuma kada jauh-jauh dari. Iya, kada jauh-jauh dari sana. Ya paling ya beberapa kan kita mulai sudah dirangkul untuk jadi trainer public speaking. Dan kita sudah basicnya sudah mempelajari dan sudah pernah mengaplikasikan sekali. Dan untuk periode ini karena baru pelantikan memang belum tersusun lagi dinas mana yang perlu pembinaan SDM. Tapi kita sudah mengajukan proposal ke beberapa kabupaten kota untuk memberikan training SDM, baik itu ya bahasa kan komunikasi ini perlu kan. Artinya public speaking ini perlu, apalagi bahasa gaul dikit lah. Apalagi front office. Artinya yang customer service dan lain sebagainya di depan itu kadang-kadang muka marut, kadang-kadang ditekan oleh gimana cara menghadapi. Inilah akhirnya kita karena kita gelutnya di dunia public speaking. Ini teknik-tekniknya banyak. Ini sekira dapat persetujuan dari orang. Ini sekira kita percaya diri. Ini mantap dan ini sebagainya kan. Ini kita ya alhamdulillah kita bangkitkan kemampuan orang-orang untuk berbicara. Intinya sebenarnya keluhan-keluhan yang terpendam dulu untuk mengeluarkan kepercayaan diri audien pada waktu itu keluhan terpendam. Jadi belum bentuk
berhadap-hadapan. Ya. Jadi masing-masing mengeluarkan keluhan selama di kantor atau apa ke temannya ngomong juga nggak nyambung. Kami ajak lambat, kami masing-masing berpandir, cuma kan ada yang nyambungnya. Tapi setelah keluar semua unek-unek itu, mereka plong. Dan akhirnya ketika diajak komunikasi, nyaman menyampaikan, ada yang ditakon-takon lah. Jadi selama ini kita disuruh bertakon, tapi ini mau mengeluar. Ternyata kendala kita adalah masalah itu kita pendam. Tapi di endingnya kayaknya kayak pacarannya itu komunikasinya bukan kepada yang tidak kompeten. Yang paling kompeten kan yang ampun diri kita. Allah Ta'ala. Lalu membuka komunikasinya ke sana. Ya anggaplah waktu sholat sudah saat atau waktu sujud dalam sholat di hati kita. Aduh hari ini hari ini. Ketika plong sudah hati kita, maka percaya diri kita perlahan tumbuh. Tapi yang paling utama sebenarnya percaya diri itu bukanlah percaya diri yang kayak di kepala kita lah. Yang pertama, yang bujur-bujur percaya diri kalau menurut ulun pribadi lah adalah percaya terhadap mimpi kita. Anggap kita mimpinya aku hendak sukses di bidang ini. Habis itu kawanan udah kuliah aja kayak itu. Kayaknya kayak itu. Ketika kita terpengaruh mimpi kita seorang aja kita kada percaya karena terpengaruh orang. Jadi juakah? Jadi intinya percaya diri adalah percaya terhadap mimpi yang kita bangun. Begaduh yang lainnya apa? Tapi ketika diri kita aja kadang mempercayai mimpi yang kita bangun, selamat dah. Ya modal utamanya memang kita penampilan lah kayaknya. Hadir di sini kita dengan penampilan ini tumbuh seorang diri. Tapi kalau intinya mimpi pian apa gerang? Bila sudah mimpi pian itu, aku kayaknya terserah aja mantak mimpi. Aku kayaknya jadi artis terkenal. Ayolah kuliah PGMI. Gimana nak memperkenal ada nyambung dan sebagainya. Tapi ketika kita percaya terserah kamu mendahi apa, aku percaya mimpiku. Ketika percaya diri, percaya mimpi sendiri, sukses itu di hadapan mereka. Happy nih podcast hari ini nih. Coba podcast ke depannya nih. Aku hendak ini gubernur kayaknya yang hadir. Aku hendak presiden kayaknya. Itu mimpi. Bentuk mimpi itu. Tapi percaya pian terhadap mimpi pian. Maka itu kayaknya kalau mau undang RT jangan kawa sudah terang ilah kawa juga kah akhirnya kita kan percaya mimpi kita seorang kita jangan percaya apalagi orang. Nah itulah makna percaya diri. Menurut yakin mun sudah kau percaya diri di sini mahasiswa yang ada percaya diri ke depannya aku nih kawa bersaing kawa tapi percaya diri harus ada sama dengannya dua. Apa sama dengannya? Sadar diri. Dengan sadar diri artinya kapasitas kita apa ini kan anggaplah kita bahasa kasarnya kayak lu nih suara payat cita-citanya hendak jadi kori internasional. Ini percaya diri cuma sama dengannya bergaris lawan tahu diri kada tahu diri kayak mana dulu harus menyesuaikan dengan kemampuan. Kita sudah tahu kapasitas diri. Percayakan pian sudah ada modal menakuni presenter terkenal. Ada modal. Jarang banget nih presenter dikenakan host. Jadi kan ada modal ini. Kayaknya sekelas artis nasional lu undang ke sini. Percayakan mimpi itu. Itu modal awal percaya diri kita. Terima kasih. Sebenarnya memang 1.0 ini sangat beruntung kedatangan Pian menjadi tamu karena luar biasa sekali sih ini. Ini Semanda kah beruntung? Semanda. Iya. Sangat beruntung di sana. Oke, lah. Kita geser ke sana supaya beruntung. Pembicara memang agak susah dipotong. Iya. Tapi karena memang waktunya agak mepet dan mungkin Pian juga ada
kesibukan yang lain. Tadi biasa sibuk. Wes. Iya kita nih kada ada sibuknya bang. Tapi bang haur ya. Tapi masih di bawah haur lah. Kada kapasitas pejabat kita masih paring halus aja. Kalau haur tuh ganal ya. Oh iya. Udah kalau haur lagi. Dalam banget nih. Kada paham ulun. Tapi mungkin ulun bisa ngambil kesimpulan sedikit ya bang dari kisah-kisah Pian tadi bahwa nilai-nilai yang terdapat di kampus itu memang seharusnya kita praktekkan dengan sebaik mungkin. Tapi walaupun memang tidak semua yang di kampus itu bisa dibenarkan di kehidupan nyata. Dan nilai kumlot yang Pian terima itu sebenarnya banyak juga perjuangan yang harus diusahakan bang ya. Tidak kalau nilai kumlot aja untuk menghadapi kehidupan ini kayaknya masih berat. Benar bang ya. Jadi perlu ada usaha dan komitmen bang ya. Sampai mimpi, kata Pian tadi bahwa mimpi itu kita harus punya mimpi untuk menjadi orang yang sukses. Iya. Dan percaya terhadap mimpi kita sendiri. Terima kasih bang sudah hadir ke channel kita dan sudah datang dan menerima undangan kita. Semoga kita bisa ketemu lagi bang ya. Iya. Siap terus kita. Pokoknya yang ulun pesankan bujur-bujur adalah jangan berhenti untuk berusaha, berbuat baik dan lain sebagainya, karena pasti sama dengannya itu ya amal miskala dzarratin khairan yarah. Sebiji sawi kebaikan balasannya sebiji sawi kebaikan. Jadi kada usah wah aku ini harus dibayar sini, pasti seimbang sudah, yakini itu. Baik, terima kasih bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bang.